Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu padanya dan berilah salam dengan salam yang sempurna. Mari kita bersalawat ke atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam kepada baginda. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan buat kamu sekalian warisan, dua warisan. Jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, berpegang kepada kitabullah, yakni Al-Quran. Kedua, berpegang pada sunnah nabinya sebagai penjelas kepada Al-Quran. Mari sebelum kita mulakan majelis kita, bersama-sama membaca zikir pagi yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri kita daripada perkara yang kita tidak inginkan, terutamanya ketika kita sekarang masih berada dalam keadaan diuji oleh Allah, pandemi corona. Mudah-mudahan sepanjang hari ini, bila kita baca pagi ini,
kita dilindungi oleh Allah daripada keburukan. Dan bila kita membacanya petang hari, Allah lindungi kita sepanjang malam harinya. Mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan seri kajian hadis kita Subulus Salam. Dan kita masih pelajari tentang Kitabul Adab, Kitabul Jami'. Pembicaraan kita masih besar kaitan dengan as-sadaqatu la tanhasiru fil mali wala fi ahlil yasari. Itu babnya. Kita amat sangat digalakkan oleh agama kita untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman kita dengan meningkatkan amalan bersedekah. Sedekah itu pula di dalam agama kita, sebagaimana petunjuk Nabi SAW, ianya tidak hanya terhad pada harta benda. Sedekah itu pula tidak hanya khas boleh dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekayaan, tapi rupa-rupanya sedekah meliputi segala kebaikan al-ma'ruf. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis yang telah kita pelajari panjang lebar, kullu ma'rufin sedekah. Tiap-tiap yang ma'ruf itu adalah dikira sebagai sedekah. Apa itu ma'ruf? Penjelasannya telah berlalu. Hari ini kita akan pelajari hadis yang berikutnya. Yakni hadis yang ke-1491 dan seterusnya. 1491. Kalau sama bukunya, yakni muka surat 857. Kalau dalam kitab aslinya, dalam Subulus Salam, hadis nomor 1376. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini penjelasan lanjut. Ini hadis yang masih berkaitan dengan as-sadaqah. Saya bacakan. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La tahtakiranna, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Saya ulangi, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dan hadis berikutnya yang juga bersumber daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kedua-dua hadis itu dirawikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang pertama, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan, menghina, dan yang semakna dengannya, sedikit pun daripada kebaikan, minal ma'rufi syai'an. Bukan hanya kebaikan, sedikit pun daripada ma'ruf, jangan kamu remehkan. Sama ada oleh sebab kita meremehkannya, sehingga kita tidak tergerak hati untuk melakukannya, atau sama ada ma'ruf yang kita remehkan itu dilakukan oleh orang lain, sehingga kita pun tidak ingin mencontohinya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kebaikan yang Nabi katakan kecil tadi, Nabi beri perumpamaan, antalqa akhaka biwajhin talqin. Engkau berjumpa, bertemu dengan saudaramu sesama Muslim, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Sesama Muslim, muamalah, muasyarah sesama Muslim, jumpa saja bagi salam dengan wajah berseri, tidak menunjukkan kesedihannya, sebaliknya menunjukkan keceriaannya, merasa senang berjumpa dengannya, merasa selesa berkawan dengannya, walaupun hanya sekejap menampakkan wajah berseri. Itu adalah ma'ruf. Jangan remehkan sehingga kita tidak tergerak hati untuk melakukannya. Dan jangan remehkan orang lain yang mampu melakukannya. Nah, yang mampu melakukannya. Karena rupa-rupanya di dalam hadis yang lain daripada Abu Dzar Al-Ghifari juga, hadis yang dirawikan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, yang dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani, dan juga dianggap sahih oleh Su'aib Al-Arnaud. Baginda Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun.
Tabassumuka, senyummu. Senyummu. Fi wajhi akhika, di hadapan saudara muslimmu. Jumpa saudara muslim, jumpa kawan, kita nampakkan keceriaan wajah kita. Sehingga kawan pun merasa selesa dengan kita. Masya Allah. Laka sodakoh. Itu adalah sedekah bagimu. Jumpa kawan, walaupun sekejap, dan kawan merasa selesa dengan kita, karena kita memberikan kesan kepada kawan itu, bahwa kita pun seronok berjumpa dengannya. Kita nampakkan keceriaan, tingkah laku kita tidak menyinggung perasaannya, sebaliknya membuat ia gembira. Itu adalah sedekah. Subhanallah. Ibnu Battal, saya sampaikan dulu hadis-hadis yang berkenaan sebelum kita uraikan. Ibnu Battal di dalam syarah Sahih Bukhari, beliau berkata, fihi anna liqa'an nasi bitabassum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berjumpa kawan dengan senyuman atau memberi senyuman kepada saudara muslimnya, wa talaqatul wajhi, dengan keceriaan wajah, min akhlaqin nubuwah, termasuk akhlak kenabian. Karena apa? Wa huwa munafil litakabbur. Rasa kasih sayang sesama muslim. Ibnu Battal mengatakan, memberikan senyum ataupun keceriaan wajah sehingga orang, saudara muslim kita, merasa senang juga bertemu dengan kita walaupun hanya sesaat. Itu adalah akhlak kenabian. Kita mendapatkan pahala sedekah dan kita telah mencontohi akhlak kenabian sesama muslim. Ibnu Jarir bin Abdullah Al-Bajali menunjukkan hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat aku, jumpa aku dan melihat aku, illa watabassama, illa watabassuman fi wajhihi, melainkan ada pada wajah Nabi di senyuman. Nabi tidak pernah jumpa sahabatnya, melainkan di wajah Nabi ini ada keceriaan. Ini bukan bermakna Nabi ini tidak pernah mengalami masalah yang membuat Nabi sedih. Nabi bukan tidak pernah menghadapi musibah. Tapi Nabi sentiasa memberikan contoh setiap kali berjumpa sahabatnya, kesan pertama, first impression yang Nabi maukan sahabat menangkapnya, mendapatkannya, yakni kehangatan, keakraban bersahabat. Kehangatan, keakraban dalam persahabatan.
sehingga merasa senang bermuamalah dengannya. Dimulakan dengan tabassum atau talqul wajhi, keceriaan wajah. Hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini sangat banyak. Contoh lain dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani daripada Abdullah bin Haris. Dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat memberi kesaksian. Yakni, "Ma ra'aitu ahadan." Aku tidak pernah melihat seorang pun. Aku tak pernah jumpa seorang pun. Aktsara tabassuman, yang lebih banyak senyumannya. Mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada Rasulullah SAW. Bermakna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah manusia yang banyak memberi senyuman kepada sahabatnya. Sehingga semua sahabat berdekatan dengan Nabi itu sangat-sangat senang. Inilah Islam yang disebarkan oleh Nabi. Inilah akhlak Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Bukan Islam yang tegang, bukan dakwah yang menakutkan, bukan seruan ajakan yang membuat orang lari. Tetapi yang menarik, Nabi adalah orang yang paling banyak tersenyum. Yang paling banyak tersenyum. Dan senyuman biwajhin talqin itu ma'ruf. Benda yang kecil tetapi besar penilaiannya di sisi Allah. Kalau saya tidak salah, saya pernah berkata begini dalam sedisi yang lepas. Di dalam Islam, tidak ada seorang Muslim yang tidak punya peluang untuk berbuat baik. Tidak ada. Menurut agama kita Muslim, Islam, tidak ada seorang Muslim yang tidak punya peluang untuk beramal. Lebih khusus, dalam agama kita tidak ada seorang Muslim pun yang tidak punya peluang untuk bersedekah. Itu kesimpulannya. Tidak ada seorang Muslim pun dalam agama Islam yang tidak punya peluang untuk rajin dan meningkatkan sedekahnya. Karena sedekah rupa-rupanya tidak hanya terhad dalam masalah harta benda. Sedekah bukan ibadah monopoli bagi orang-orang yang kaya raya saja. Sedekah yang diajarkan oleh Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Tiap-tiap yang ma'ruf sedekah, dan termasuklah talaqatul wajhi. Keceriaan wajah bila berjumpa sesama Muslim. Senyuman yang diberikan sesama Muslim sebagai ekspresi keselesaan dirinya berjumpa dengannya, berkawan dengannya. Jadi senyuman itu senyuman sebagai bukti bahwa dirinya selesa.
Sebab Allah Maha tahu tentu karena ini ibadah, niatnya mesti ikhlas, itu sudah pasti. Jamaah sudah pasti tahulah umpamanya. Habis kalau semuanya pura-pura, ya itu sudah tahulah bila Nabi sedekah maknanya mesti ikhlas. Jadi tentang ikhlas itu ya sudah suatu yang pasti begitulah. Siap kan memang senyuman boleh mempunyai 1000 makna. Bagian yang ekstrim mungkin satu senyuman yang membawa orang masuk surga, yang satu lagi jadi senyuman yang membuat orang terhumbat dalam neraka. Itu pembagian yang ekstrim. Memang ada. Tapi karena ini cerita sedekah, cerita ibadah, ya pastilah yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu sudah pasti itu. Karena Nabi menyatakan semua ma'ruf itu sedekah, dan kita dilarang mencela perbuatan yang ma'ruf, walau sekecil apapun ma'ruf itu, walaupun ianya hanya senyuman, keceriaan wajah, bermakna saudara, tidak ada seorang muslim pun yang tidak punya peluang untuk bersedekah dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun dia. Penting, ini akhlak. Sedekah bukan ibadah khusus bagi orang kaya yang berharta. Oh tidak. Ibnu Jarir Al-Hajimi dalam riwayat Ahmad, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu, aku pernah datang menjumpai Rasul dan aku bertanya, ya Rasulullah, inna qaumun min ahlil badiyah. Ya Rasulullah, kami ini suku kaum dari Kabadani, orang pedalaman, Arab Badui, pinggiran kota, jauh daripada keramaian dan tamadun orang Bandung. Tentulah hidupnya ya sangat sederhana. Fa'alimnya syai'an yanfa'unallah tabaraka ta'ala bih. Tolonglah ya Rasul, ajar kepada kami. Beritahu kepada kami amalan apa agak-agak yang boleh kami lakukan sebagai orang susah di pedalaman yang akan memberikan manfaat pada kami. Allah akan bagi kami manfaat. Luar biasa. Sungguh pun dia orang pedalaman, orang yang mungkin daripada segi zahirnya, ya boleh katakan relatif, serba berkekurangan berbanding orang bandar, tapi semangat untuk beramal sangat tinggi. Ini luar biasa. Mungkin yang difikir oleh suku Arab Badui yang bertanya itu, ya nampaknya kita tak mampu. Kalaulah Islam, suruhan Islam itu, yakni sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya di bandar, oleh orang-orang pandai di bandar, oleh orang sehat di bandar, yang serba-serba lebih. Nampaknya kami tak ada peluang lah untuk beramal. Nampaknya kami tak dapatlah peluang untuk meningkatkan, mendapatkan pahala lebih. Sebab kami tak punya peluang. Mungkin itu yang difikirkan. Sebab itu jumpa Rasul, sanggup tinggalkan kampung halamannya, susah payah, jumpa Nabi nak tanya. Allahu Akbar. Ini semangat belajar orang-orang dahulu luar biasa sekali. Luar biasa. Terus kepada sumbernya. Dia tak kata, tak apalah, kita tak tahu sebab orang tahu. Jadi kalau kita tak buat pun tak dosa lah sebab tak tahu. Dia tak kata itu. Dia ingin tahu. Itu yang patut dipuji. Walhal lagi sekali, ini orang yang non di pedalaman. Badui. Ya Rasul, alimna syai'an. Tolonglah beritahu kami
sesuatu amalan yanfa'unallah tabaraka ta'ala, yang bila kami beramal Allah akan berilah kepada kami manfaat, kebaikan. Sebab kami tak tahu nak buat apa. Kaum kami di kampung ni Allah, nak buat itu tak boleh, kalaulah engkau suruh kami untuk melakukan suruhan Allah sebagaimana suruhan yang kau berikan kepada pengikutmu di bandar yang kami tak mampu. Qala, Nabi menjawab, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Oh gitu. Ya, pertama, jangan sekali-kali kamu meremehkan, menghina, menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap tak ada nilai akan kebaikan walaupun sedikit. Walau antabragha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun mungkin kamu hanya mampu melakukan kebaikan itu, yakni menuangkan. Dalwun itu maknanya timba lah, baldi timba. Ada air, lalu kamu tuangkan ke gelas orang nak minum. Subhanallah. Coba. Tuangkan air daripada jug lah kalau kita sekarang. Orang nak minum, sebenarnya dia boleh ambil air sendiri. Dia boleh tuangkan air dalam jug itu dalam gelasnya, lalu terus minum. Tapi dia tahu, kamu ambillah jug itu, kamu tuangkan. Itu pun sedekah. Dan jika memang hanya itu yang kamu mampu lakukan kebaikan itu, maka kamu mendapatkan pahala sedekah macam orang lain yang bersedekah dengan harta, karena kemampuannya bersedekah dengan harta. Walau an tatkallama akhaka wa wajhuka ila mumbasit. Atau barangkali ketika kamu jumpa kawan, lalu kamu bercakap, berborak dengan kawan kamu tadi, wa wajhuka ilaihi mumbasit. Wajahmu nampak ceria. Memanglah orang macam kamu, kaum macam kamu ni nampaknya kalau suruh berwakaf berbanyak tak mampu. Tapi tak apalah. Bukan bermakna kamu tak ada peluang untuk mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang dilakukan oleh dermawan-dermawan dengan hartanya. Nanti kalau balik kampung, mula hari ini, mungkin kamu telah amalkan. Bila berburak sesama kawan, sesama muslim kamu, coba usahakan perbualan kamu itu dengan wajah yang menarik satu sama lain. Penampilan kamu. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang apa dipanggil ya? Komunikasi visual kamu yang menarik. Pilihlah perkataan-perkataan yang menyenangkannya. Pemilihan perkataan, mungkin bahasa verbalnya, dan pengucapannya pun. Aturlah intonasi dia. Karena mungkin kalimat sama, bila pengucapannya dengan intonasi yang berbeza, ia akan memberi kesan yang berbeza juga. Nabi rupanya telah memberikan dasar asas. Wajah yang bersih itu maknanya komunikasi visual, dan itu kesannya luar biasa. Akhirnya, oh Masya Allah, saya seronok berkawan dengan dia, saya seronok dengan dia. Walaupun mungkin yang disampaikan taklah begitu penting, tapi kesannya Masya Allah. Bila pandailah. Wajahnya sentiasa. Belum pun ia berucap, belum pun dia bercakap, hati ini sudah ada keinginan untuk mendengarkannya apa yang disampaikannya. Oh, itu luar biasa. Tidak mudah memang jamaah sekalian. Untuk itu sangat-sangat tidak mudah. Dan itu adalah kebaikan. Itu adalah sedekah. Yang boleh dilakukan oleh siapa saja tanpa modal. Maksudnya tanpa modal material gitulah, tanpa modal itu, tanpa modal. Tengok bagaimana sederhananya sebenarnya.
Orang Arab Badui tanya tentang amalan yang manfaatnya besar dunia akhirat, tapi Nabi beri jawaban, Masya Allah. Sesederhana itu Nabi memberikan nasihat. Inilah Islam. Bukan yang berat-berat, sebab tidak mungkin lah. Tidak mungkin Nabi bagilah amalan yang berat. Oh, kamu kena, kamu. Ingat ya, kalau kamu menangis dapat, kamu mesti hari-hari kena puasa, jangan tidak. Malam di qiyamul lail, pingsannya masalah mereka. Mereka ini orang yang berpindah randah di padang pasir. Mungkin nak cari penghidupan pun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bila seharian sudah penat bekerja, tiba-tiba Nabi katalah, jangan tinggalkan qiyamul lail. Pasti mereka kata, Allah beratnya ya Rasul. Tengok bagaimana bijaksana. Nabi tahu sangat. Oh, ibadah yang paling sesuai untuk orang seperti ini katanya. Dan itu tidak salah karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan bebanan kepada hambanya dalam beramal kecuali ikut kadar kemampuan yang Allah berikan. Yaitu jika ada orang lain, katalah orang Madinah, yang punya amalan yang hebat-hebat, ketika melihat Arab Badui hanya mampu melakukan apa yang Nabi perintahkan tadi, ya tidak bolehlah Arab Badui meremehkannya. Apalah. Takkan jadi orang Islam hanya boleh macam tu, senyum sana, senyum sini. Jumpa ni apalah. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik orang lain. Mungkin orang lain buat baik itu, itulah kemampuan yang Allah berikan kepadanya saat itu. Jangan hanya karena orang itu tidak mampu melakukan kebaikan seperti mana yang kita lakukan, karena perbezaan kemampuan yang Allah berikan, lalu kita meremehkannya. La tahtakiranna. Jangan sekali-kali. Wa iyyaka wa tasbilil izar fa innahum minal khulaya wal khulaya la yuhibbuha Allahu azza wa jal. Dan jauhi oleh kamu isbal. Ini ada dahulu mungkin pernah, sudahkah belum tentang isbal ini? Isbal itu melabuhkan pakaian, pakaian hingga menyapu jalan gitu. Itu ada hadis sendiri itu mungkin sudah ke belum bab ini, saya tak pasti. Kalau saya tidak salah sudah pernah saya sampaikan ini, mungkin dalam sebelumnya. Nah, itu rujuk saja di sana berkaitan hukumnya, dan ini ada banyak nih. Karena itu adalah khuyala, itu kesombongan, karena Allah tak suka orang yang sombong. Wa inimru'un sabbaka bima ya'lamu fika fala tasubbuhu bima ta'lamu fih. Allahu akbar. Nasihat Nabi kepada Arab Badui yang ingin meningkatkan kualiti iman dan agamanya, karena mereka sedar tidak mampu melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh orang bandar yang kaya tentunya. Pesan Nabi, wa inimru'un, jika ada seseorang sabbaka bima ya'lam fika, ia mencela kamu karena kekurangan atau keburukan yang dia ketahui ada pada diri kamu. Saya ulangi. Jika ada seseorang yang mencela kamu, atau apalah yang semana dengannya, karena keburukan yang dia ketahui ada pada diri kamu. Dia tahu dalam diri kamu ada kekurangan. Dia tahu kamu melakukan kesalahan. Dan dia mencela kamu lah. Bila ada beriku, bagaimana sikap yang kamu mesti ada? Nabi kata, fala tasubbuhu bima ta'lam fihi. Kamu janganlah cela balik kerana kesalahan atau kekurangan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Walaupun dia mencela kamu karena keburukan dirimu yang dia ketahui,
jangan sekali-kali kamu cela balik orang itu kerana keburukan atau kecacatan yang kamu ketahui pada dirinya. Itu tak perlu modal kan sekalian. Itu perlu melawan hawa nafsu aja. Jadi seakan-akan Nabi bagi nasihat kepada Arab Badui yang serba kekurangan ini, susah ini, yang kais pagi makan pagi. Bila kamu inginlah mengejar amal kamu dengan orang hamba Allah yang lebih senang daripada kamu, ya kamu buatlah amal-amal ini. Ya biarlah kalau dia cela kamu karena kesalahan yang kamu lakukan yang diketahui, ya sudah, kamu tak payah. Jadi jika apalah awak ini kamu buat macam ni tak betul, kami tahu awak ni buat kesalahan, tak sepatutnya, teruklah awak ni. Ya, kamu tak perlu jawab. Awak lagi teruk. I tahu siapa awak, tak payah. Susah kan? Inilah akhlak. Orang cela kita karena keburukan kita yang dia ketahui, kita oleh Nabi dilarang membalas balik, mencela balik orang itu, walaupun kita tahu keburukannya. Awak lagi satu. Awak ni perangai macam hantu, pokoknya. Kita balas balik karena dia tahu itu. Kalau saya macam tu, awak lagi macam iblis. Tidak perlu gitu. Kenapa? Ada alasan, rahsia dia. Rahsia kata Nabi, fa inna ajrahu laka wa balahu ala man qala. Kerana ganjaran orang itu bagi kita. Kita ditambahkan ganjaran kita oleh Allah, diambil daripada ganjaran orang itu. Sementara keburukannya menimpa dia. InsyaAllah. Keburukan dosanya Allah berikan pada dia, bukan pada kita. Misalnya kita tak membalasnya. Sementara kebaikannya milik kita. Kan beruntung untuk kita. Takkan kita melihat orang yang kebaikannya diambil oleh Allah, orang tambah keburukannya, kurang kebaikannya, lalu kita iri. Bila kita coba logiknya, jika kita melihat orang lain yang kebaikannya sedang berkurang, sementara keburukannya bertambah, takkan kita iri. Macam mana kebaikannya berkurang dan keburukannya bertambah? Tadi mencela kita tadi. Orang yang mencela orang itu kan nanti akan kebaikannya berkurang, dosanya bertambah. Jadi kita tak perlu iri, tapi kalau dia kebaikannya berkurang, keburukannya bertambah, ai pun nak juga. Itu rugi kita. Hadis ini isnaduhu sahih. Tengok, jangan sekali-kali. Itu yang tadi saya katakan, tidak ada di dalam agama kita ini, menurut agama kita ini, seseorang muslim yang tidak punya peluang, siapapun dia, apapun keadaannya, yang tidak punya peluang untuk berbuat baik, yang tidak punya peluang untuk bersedekah. Tidak ada. Karena rupanya pengertian sedekah yang Nabi kata ma'ruf, setiap ma'ruf sedekah, luasnya luar biasa. Jangan disempitkan kalimat ma'ruf yang Nabi nyatakan sebagai sedekah itu. Jangan. Dan kita disuruh melakukan senyum pun, tapi senyum itu sedekah itu tentu bagi orang yang hanya mampu bersedekah dengan senyuman, ya mas sekalian ya. Jangan nanti kita orang yang berduit, kita orang yang punya harta, kebetulan kita bawa duit banyak, adalah dalam kotak amal lalu depan kita lihat kita senyum aja, senyum. Ada orang minta bantuan kita senyum, ditanya kenapa awak senyum? Ya, senyum itu sedekah. Bukan begitu. Senyuman sedekah itu tentulah apa namanya? Pertama sekali bagi orang yang tak mampu bersedekah dengan yang lain. Itulah.
Bagi kita yang mampu, janganlah sedekah hanya senyuman semata-mata. Mampu bersedekah dengan tenaga yang lebih besar. Mampu sedekah dengan pertolongan yang lebih besar. Takkan nak sedekah hanya yang itu tak buat, tak apalah, nak sedekah juga lah, bantulah kawan bawakan beg dia, nak tuangkan minuman dia. Bukan tak boleh, tapi ada kita merasa cukup, tak bersedekah, dengan bukan ma'ruf, benda-benda yang sebetulnya kita mampu melakukan lebih. Jadi hadis ini jangan disalah salah apa namanya pengamalannya ya. Bukan tak boleh bila kita kaya raya kemudian bukan tak boleh kita tolong orang, tuangkan minuman. Bukan tak boleh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya keutamaan dahulu, pilihlah yang ikut kadar kemampuan kita. Bila Allah bagi kita kemampuan mengangkat barang, katakanlah mengangkat bebanan 50 kg, ya usahakanlah sentiasa kita mengangkat yang 50 kg. Karena itu kan kemampuan yang Allah. Jangan kita hanya tak apalah, walaupun Allah bagi saya kemampuan bagi, kita tak pernah mengangkat barang 50 kg, sedangkan Allah bagi kemampuan untuk mengangkatnya, kita hanya mengangkat yang 5 kg aja. Kemana-mana kg yang 1 kg. Ya kita rugi. Rugi kerana kita belum mengamalkan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Jadi kita masih rugi. Rugi karena kita masih belum melaksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, ikut istita'ah. Kemampuan yang Allah berikan kepada kamu. Kadar yang maksimum. Kalau kita hanya mau mengangkat 5 kg, sedangkan kemampuan yang Allah berikan kita 50 kg, mana yang 40? 45 ditanya oleh Allah, mana yang boleh? Buat apa aku bagi kamu kemampuan lebih, bila kamu hanya mau buat yang... Jadi hadis tadi sebenarnya tidak boleh kita amalkan begitu. Hadis itu yakni memberitahu pada seluruh umat Islam, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun kehidupan sehari-hari, peluang untuk bersodakoh, peluang untuk menambahkan amalan, terbuka luas di hadapannya. Tidak ada yang tidak punya peluang. Jadi semua sama, peluang untuk masuk surga sama. Peluangnya sama. Masalahnya nak atau tak nak, mau atau tak mau. Baik. Ya mas sekalian, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan sangat banyak lah. Saya coba kumpulkan hadis-hadis, biasanya bila satu hadis itu saya carikan hadis yang lain dalam kitab yang lain. Masya Allah, memang sangat banyak lah. Satu-satu tajuk yang tadi nyatakan, katalah setiap ma'ruf adalah sedekah. Jangan kamu menghina kebaikan ma'ruf walaupun sedikit. Contohnya jumpa kawan dengan wajah sedikit. Oh, Masya Allah, hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Dan kita nampak akhirnya, begitu sederhananya Nabi memberikan solusi kepada sahabatnya yang merasa kurang punya peluang untuk beramal karena keadaan hidupnya yang susah. Ya Allah, nak macam mana? Kalaulah suruh ibadah, kalau puasa nampaknya tak larat. Hari-hari kami ini bekerja, cari nafkah. Kalau ibadah yang memerlukan itu, ya qiyamul lail, benar, qiyamul lail itu ibadah yang sangat mulia. Seutama-utama sholat itu sholat malam. Tapi namanya kalau qiyamul lail, kami tak mampu ya Rasul. Siang harinya kita sudah penat bekerja, malam kena rehat. Kalau untuk surah itu kami tak mampu. Jadi orang seperti kita ini macam mana ya Rasul? Jadi kita terbayang, ini kumpulan orang mukmin yang boleh dikatakan kemampuan untuk beribadah sangat sedikit. Ketika ingin tahu
Apa amalan yang boleh katakan dengan keadaan hidup yang seperti ini? Ya Allah, begitu Nabi memberi penjelasan sangat sederhana, sangat simpel. Seakan-akan jangan sedih, jangan kecil hati, jangan kecewa. Jangan kamu merasa tertutup pintu untuk masuk surga. Jika Abdurrahman bin Auf jalan ke surga itu lapang karena kekayaannya. Jika Khalid bin Walid jalan menuju surga itu sangat luas dan lebar, lapang, lurus dengan semangat jihadnya. Ialah, kamu tak perlu iri peluang beramal macam mereka. Kamu pun lapang juga. Jalan kamu ke surga pun Allah lapangkan juga. Apa ya Rasul, jalan lapang itu kami boleh buat apa? Baru mereka tahu. Nabi bagi jawaban sangat sederhana. Ya, sentiasa usahakanlah. Bila kamu berkawan dalam pergaulan itu, kawan itu rasa seronok berkawan dengan kamu, wajah kamu sentas berseri-seri. Jumpa, assalamualaikum. Bila tengok kawan kamu nampaknya nak minum air, ya, dan kamu ada sebelah, ya, kamu tolong untuk tuangkan. Dan bila ada orang mencela kamu karena kelemahan diri kamu yang diketahui, kamu tak payah balas dia lah. Tak payah celah balik walaupun kamu mengetahui kekurangan dirinya, sudah. Dan banyak yang semangat dengannya. Begitu sederhananya rupanya solusi yang Nabi beritahukan. Tidak yang hebat-hebat, sebab tentulah tidak mungkin. Kalaulah katalah yang bertanya ini Abu Bakar, yang bertanya Utsman, saya yakin. Ya Rasulullah, beri ajar kepada kami ya Rasul, amalan apa yang aku boleh lakukan supaya aku dapat manfaat banyak daripada Allah. Katalah yang bertanya Abdurrahman bin Auf. Katalah yang bertanya umpamanya Utsman bin Affan. Saya yakin jawabannya bukan itu. Sebab Nabi ini biasa memberi jawaban bagi pertanyaan para sahabat, walaupun pertanyaannya baru sama, tapi jawabannya berbeza. Disesuaikan dengan keadaan yang bertanya. Ya. Ada orang jumpa Nabi, ya Rasulullah, dulani ala amalin yudkhiluni jannah, ya Rasul. Tolong beritahu aku ya Rasul, amalan apa yang bila aku melakukan aku boleh masuk surga. Nabi kenal sangat si penanya ini. Oh, orang ini pemarah nih. Orang ini hot tempered nih. Sikit-sikit marah. Lalu Nabi latah bab. Kalau jannah. Dah, kamu jangan marah, kamu akan masuk surga. Kamu boleh mengawal sifat marah kamu, kuah ghadabiyah, kamu masuk surga. Orang itu pun, itu aja untuk masuk surga. Sebab Nabi tahu orang itu pemarah dan itu kelemahan. Yang lain pula, ya Rasul, tolong beritahu aku ya Rasul, amalan apa yang bila aku amalkan boleh masuk surga. Sama pertanyaannya, tapi jawaban Nabi lain. La takdzib wala jannah. Anda jangan bohong ya. Awak jangan bohong, awak nanti masuk surga. Orang, sederhananya lah. Nabi hanya larang saya untuk bohong, masuk surga. Rupanya orang ini pembohong. Begitulah. Jadi jawaban Nabi ini disesuaikan dengan siapa yang bertanya. Sebab itu Nabi kenal, oh orang ini. Kalau begitu ibadah yang sesuai bagi orang sini ini. Sedekah yang paling sesuai bagi orang yang ini. Bagi orang itu. Sehingga semua umat Islam merasa peluang untuk beramal itu terbuka luas. Dan siapapun dia, dalam keadaan apapun dia. Itu yang saya katakan tadi. Sekaligus Nabi melarang orang yang mampu buat amalan yang besar-besar untuk menghina amalan yang kecil, yang sederhana, yang kecil yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu melakukan ikut kadar kemampuannya. Jadi kenapa diremehkan? Jangan meremehkan perbuatan orang lain hanya karena karena kecilnya merupakan kita. Hanya karena orang itu tidak mampu melakukan amalan ibadah macam kita. Tempoh hari sudah saya jelaskan itu. Atau minggu lepas sudah saya jelaskan.
Bagaimana Nabi dalam agama kita ini, Nabi Allah Subhanahu wa taala membahagi peluang beramal bagi hambanya, sebagaimana Allah mengagih-agihkan habuan rezekinya. Ada yang diberi peluang untuk ibadah ini, untuk itu. Tak semua orang rupanya mampu melakukan semua jenis ibadah. Jadi mungkin orang itu, ya macam mana lah orang itu, tak ada masa kan nak belajar. Saya ini hari-hari belajar, Iya, kita ada waktu. Kita ada masa. Setelah itu kita hari-hari belajar. Bagi kawan macam mana nak belajar? Masya Allah, nak menyara kehidupan pun susah. Tapi dia pasti punya amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan dengan ikhlas. Walaupun amalan itu mungkin menurut pandangan kita kecil. Begitulah maksud saya. Jadi, Masya Allah. Dan Nabi pun pernah ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, ada ke orang yang boleh melakukan semua amalan daripada yang paling kecil hingga yang paling besar? Ya, ada. Sehingga nanti di surga akan dipanggil melalui semua pintu. Bergabut pintu surga memanggil-manggilnya supaya orang ini masuk melalui pintu. Dan Nabi kata, arju antakuna. Aku berharap Abu Bakar, engkau adalah salah seorang pada mereka. Ya, kalau ingin semua boleh buat, boleh pada yang paling besar hingga paling kecil, ya Abu Bakar lah yang Nabi suruh kita jadikan teladan. Tentu Rasulullah sendiri buat kerja mulai daripada Amirul Mukminin hinggalah kalau dalam bahasa kita istilahnya menyapu longkang. Abu Bakar ini ibaratnya mulai bekerja sebagai Amirul Mukminin, teman setia Rasulullah, orang yang paling sidik, hinggalah menyapu meskipun longkang pun tak ada masalah bagi Abu Bakar. Ibaratnya begitulah. Dan orang kadang pilih-pilih, kalau sudah mungkin dianggap orang besar, punya nama besar, kan rasanya, mana aku boleh tahu gotong orang sapu longkang pula, Jangan remehkan. Ya mas sekalian, di antara sarah dari hadis ini, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa khabi wajin talqin. Jangan sekali-kali kamu menghina perbuatan yang baik hanya karena kecilnya, rupa-rupanya. Tanpa disadari, orang yang suka meremehkan kebaikan orang lain hanya karena kecilnya, tanpa disadari pada masa yang sama, ia sebenarnya membanggakan amalnya karena dilihatnya besar. Kan begitu logiknya. Orang yang meremehkan amalan orang lain karena kecilnya dari pandangan matanya, bermakna ia sedang membanggakan amalnya karena dipandangnya besar. Sehingga orang ini sebetulnya mempunyai dua kesalahan yang berat sekali. Pertama, yakni dosa karena meremehkan kebaikan orang lain, yang Allah pun menghargai kebaikan orang itu. Yang kedua, dosanya karena menghapuskan pahala amalnya sendiri. Karena membanggakan amal diri sendiri, itu adalah ujub. Coba, lalu di mana letak keislaman kita? Tiba-tiba syariat kita, ibadah kita yang kita lakukan dengan istiqomah, dengan iltizam yang kuat, istiqomah yang berterusan, tiba lenyap seketika. Ketika kita tidak mampu mengawal hati kita. Tiba-tiba lenyap ibadah-ibadah amalan zahir kita. Al-a'malu zahirah lenyap seketika. Ketika seseorang gagal mengamalkan, meningkatkan ibadah batiniahnya, kolbiahnya, hilang. Kan membanggakan.
Bila orang menghina, meremehkan amal orang lain, itu maknanya ia membanggakan amalnya. Membanggakan amalnya itu namanya ujub. Ujub itu boleh menghapuskan pahala. Meremehkan amal orang itu adalah dosa. So apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan oleh malaikat ketika merekodkan amal orang yang seperti ini? Coba. Apa kita fikir malaikat bangga merekodkan amalan orang yang punya sifat seperti ini? Orang ni kagum, kata malaikat. Kagum aku. Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya, rajinnya. Sama sekali malaikat tidak rasa seronok merekodkannya. Karenalah sia-sia sama dia. Kosong. Inilah rahasia dia. Sangat-sangat luar biasa. Dan itu tidak mudah. Karena itu kaitannya dengan hati kita. Yang tahu pasti kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan-amalan yang seperti inilah, jemaah sekalian, yang menjadi tanda aras. Saya tak kata satu-satunya ya. Yang menjadi tanda aras penentu penilaian Allah terhadap kita itu di situ. Memang kalau kita lihat dari segi luaran, dari segi zahir lah, orang yang sedekahnya banyak, orang yang kuat ibadahnya, orang yang buat kerja-kerja amal yang besar-besar, ialah dari segi zahir tentulah lebih hebat, lebih masyhur, namanya tentu lebih harum di masyarakat pada orang lain. Sudah pasti. Dan memang kita digalakkan untuk melakukan itu. Tetapi jika kita tidak mau semua itu lenyap, sia-sia, sebab bila kita meninggal orang, ya pujian orang kan hanya sementara saja. Jaga ini. Jangan dijangkiti penyakit ujub. Tanda penyakit ujub ialah bila orang itu sudah mulai meremehkan. Al-ihtiqar biqalilin min amalil ghair. Sudah mulai ada keinginan, kecenderungan meremehkan amal baik yang dilakukan oleh orang lain karena sikitnya. Ini penting ini. Yubayyinun Nabi sallallahu alaihi wasallam anal muslim la yajibu alaihi ayyakhira. Orang muslim tidak dibenarkan sama sekali meremehkan amal orang lain. Ayuqallila minal ma'ruf, menganggap kecil. Qallal kalau taklil itu mana menganggap kecil, menganggap sedikit, menganggap tak penting lah. Lebih baik tak payah. Takkan macam itu pun. Tak ada pun kesan apa-apa dalam masyarakat. Tak ada pun, Masya Allah. Walau antal wetoknya tadi. Aidah hakim mustabsirah. Walaysa win abusim kafir. Walaupun tadi nyatakan hanya berseri-seri. Jumpa kawan wajah berseri. Anna min haji sallallahu alaihi wasallam talaqatul wajhi inda liqa. Wajah berseri-seri ketika jumpa kawan. Al-hattu ala fi'lil ma'ruf qalilan kana au kathiran bil mali wa al-khuluqul hasan. Allahu akbar. Pada masa sama belum memiliki arahan, kita bersama dengan Cik Husni Khairul Mufti. Melakukan kebaikan sama ada besar, banyak, ataupun sedikit, kecil, itu termasuk al-khuluqul hasan. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, man khairun nas, ya Rasul, siapa manusia yang paling baik sekali?
Sebab ramai orang mungkin mendakwa merasa dirinya paling baik. Jadi siapa manusia yang paling baik ya Rasul? Jawapan Nabi, Masya Allah, berlaku bagi semua golongan, semua tingkatan manusia Muslim. Sebab jawapan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Sebaik-baik manusia, yakni yang orang lain merasa mendapat manfaat, bukan madarat. Yang orang lain merasa mendapat kenyamanan, ketentraman, kesenangan, bukan kesedihan, kesusahan. Ketika bermuamalah, ketika kata bermuamalah hutang piutang, yang memberi pinjaman kepadanya tidak ada rasa takut bahwa dia tidak akan membayarnya, pasti dia akan tepat janji. Bila mengadakan hubungan sewa menyewa, rasa tenang. Bila menyerahkan amanah, tenang. Anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Kalau tidak mampu memberi manfaat pada orang berupa harta benda, berikan mereka kenyamanan dalam hati mereka. Rasa senang, itu pun sudah memberi manfaat. Yang Nabi contohkan, talaqatul wajhi, keceriaan wajah. Tabassum, tersenyum, senyuman. Ai anna min hajjihi sallallahu alaihi wasallam ilal ma'ruf wa in qalla. Nabi sangat-sangat menggalakkan umatnya melakukan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan tidak diremehkannya. Ada satu hadis jamaah sekalian yang dirawikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Hanya saja hadis ini dinilai gharib. Dinilai gharib, aneh, asing sikit lah. Pelik sikit oleh setengah ulama hadis. Tapi saya ingin sampaikan ya maksudnya. Hadis ini daripada Aisyah Ummul Mukminin. Ada dalam kitab Hilyatul Auliya dikarang oleh Abu Nuaim Al-Isfahani, tapi darajatul hadis gharib. Gharib. Begini ceritanya. Dakhalat alayya imra'atun miskinah. Kata Aisyah, suatu hari ada seorang miskin datang menemui aku, jumpa aku, kata Aisyah. Wa ma'aha syai'un tuhdihi ilayya. Dan dia datang itu membawa hadiah. Nak diberikan kepada aku. Hadiah, bukan sedekah. Ingat, Nabi boleh terima hadiah, boleh terima sedekah. Hadiah. Tapi fakarihtu an aqbalahu minha rahmatan laha. Tapi aku tak nak menerima hadiahnya. Aisyah radhiyallahu anha cerita. Rahmatan laha. Aku kasihan kepada orang ini. Dia itu orang miskin. Tentu hidupnya lebih susah daripada aku. Diri ini istri keluarga Rasulullah. Keluarga Nabi, istri Nabi. Ya, sesusah-susah keluarga Nabi pun qanaah, mampu bersabar. Ini miskin ini. Datang bawa hadiah. Kalau dalam bahasa kita begini, minta maaf ya, ini sekadar contoh ya. Katalah ada orang, kita tahu dia memang susah. Susah, bahkan selama ini kita bantu banyak orang bantu.
tiba-tiba jumpa kita, lalu bagi hadiah kepada kita. Dan hadiah itu tentulah tidak seberapa menurut pandangan kita, tak seberapa. Tapi baginya itulah yang termampu tidak diberikan pada kita. Lalu kita sangat tak payahlah, terima kasih banyak, tak payahlah je, tak payahlah susah, tak payahlah. Mungkin dia berikan. Mungkin kita nak begitu. Dan kita kasihan. Aisyah tadi ya menolak itu kasihan, rahmatan, bukan sombong. Tapi kalau tak payahlah, kau ingat saya ni siapa? Kau ingat mahal sangat ke apa yang awak kini? Ini awak bawa apa pisang, Allah. Saya allergic makan pisang tau. Wah, itu kesombongan yang luar biasa itu. Awak siapa ni awak bagi saya macam ini? Dia walaupun ni hadiah, ini tak ada nilainya tu. Bagi saya. Oh, itu memang habislah. Ini tak disebut dalam hadis ini, memang out habis. Ini bukan perangai orang Islam. Tolak hadiah karena kesombongan. Tolak hadiah karena meremehkan hadiah itu karena sifat sombongnya. Ini bukan akhlak Nabi. Ini bukan akhlak Islam. Katalah sebagai orang Muslim, keislamannya masih dipertanyakan oleh Rasulullah. Hati-hati. Walaupun nampaknya berdagsi, seorang pasti akan merasa mungkin seorang akan merasa, ini nampaknya jatuhkan harga diri aku. Takkan aku nak terima benda macam ni. Ini langsung tak ada standard umpamanya ni. Ini bukan tes saya. Saya ni, waduh, Masya Allah. Yalah, mungkin dia bagi makanan apa ke. Apa ni. Karena dia makanan yang bukan makanan tak ada. Makanan tak ada makanan lokal. Semuanya makanan luar negeri. Makanan dari ada alam lain. Bukan alam dunia makanan dia. Ada alam lain atau mungkin jadi planet lain. Tiba-tiba ada orang bagi apa ni? Cucur badak apa. Awak ingat siapa saya ni nak makan tu? Sakit perut nanya aku. Kalaulah menolaknya karena kesombongannya, menolaknya karena meremehkannya, ini dah out habislah. Ini bukan cerita hadis yang kita pelajari ini. Memang sudah terpulang. Aisyah menolak karena kasihan. Tiba rasa Allahu Akbar. Macam mana ya orang ini susah. Tapi masih ingin memberikan sesuatu hadiah kepada aku. Yang tentunya diri ini relatif lebih senang. Jadi Aisyah tak sampai hati nak menerima. Tak sampai hati karena itu. Rahmatan laha. Faqala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku menolak hadiah tadi karena aku kasihan pada orang itu. Apakah teguran Nabi kepada Aisyah? Fahalla qabiltihi wa kafatihi. Wahai Aisyah, kenapalah kamu tak terima saja? Kenapa kamu tak terima? Terima dan kemudian kamu balas. Allahu Akbar. Dia bagi hadiah kamu seperti itu. Kamu betul tidak meremehkannya. Karena tidak mungkin Aisyah Ummul Mukminin meremehkan perbuatan baik orang lain. Tapi Aisyah kasihan. Nabi kata, terimalah. Terima saja. Dan kemudian usahakan untuk kamu membalasnya. Bagaimana kalaulah dia bagi hadiah ikhlas jauh-jauh datang ke rumah kamu dan tiba-tiba kamu tolak apapun alasan kamu. Macam mana? Pasti dia akhirnya merasa tidak senang. Bergaul dengan kamu merasa tak nyaman. Ketidaknyamanannya dalam hatinya karena sikap kamu, walaupun kamu sebenarnya tidak menghina, itu bukan akhlak Nabi. Bukan akhlak kenabian. Fara'annaka haqartiha. Tapi nampaklah. Nabi kata, aku nampak tadi awak menolak tu. Seakan-akan awak meremehkan hadiah itu karena kecilnya, karena remehnya, karena tidak berharga. Aku nampak begitu. Aku berpendapat awak tolak itu karena meremehkannya.
Fatawadhu'i ya Aisyah. Fatawadhu'i ya Aisyah. Tolonglah kamu tawadhu'lah wahai Aisyah. Tawadhu'lah walaupun kamu istilahnya kali ini apa ya? Apa kita pahami? Walaupun Aisyah itu istri Rasulullah, dijamin masuk surga, Masya Allah. Mana ada perempuan istri yang lebih mulia daripada istri para nabi. Ummahatul Mukminin adalah istri apa namanya? yang perempuan paling mulia. Surga jaminannya. Dinasihati oleh Nabi, tawadhu'i, tawadhu'lah. Tawadhu, rendahkan diri kamu. Jangan kamu menolak sehingga terkesan sombong. Mungkin tidak ada niat sombong, tapi kamu telah memberikan kesan sombong. Itu tidak baik, wahai Aisyah. Kesan meremehkan, ihtikor. Fa innallaha yuhibbul mutawadhi'in. Allah ini suka, wahai Aisyah, orang yang merendahkan diri, yang tawadhu. Wa yuhibul mustakbirin. Dan Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Ya sekalian, saya ulangi sekali, hadis ini diberikan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hayatul Aulia, tetapi dinilai gharib oleh ulama hadis. Yang nak saya sampaikan begini, tadi makna maksudnya ya, kita, ini poin dia, jangan melakukan sesuatu walaupun itu bukan niat kita. Jika kita melakukannya itu akan memberikan kesan bagi orang itu yang kita ini angkuh. Itu penting sekali. Aisyah Ummul Mukminin sama sekali tidak ada niat sombong ketika menolak hadiah orang miskin yang datang menemuinya itu. Sama sekali tidak ada. Itu pengakuan Aisyah Ummul Mukminin, betul. Tapi sikap Aisyah yang enggan menerimanya, walaupun alasnya rahmatan. Alasannya masuk akal, rahmatan, kasihan. Dia pun seperti masukan, kenapa susah payah? Dan itu mungkin ya alasan itu tidak salah, tapi kalau kita pikir sungguh-sungguh, seakan-akan kita apa ya? Macam menutup peluang atau tidak mewajarkan orang susah bersedekah. Kan seakan-akan begitu. Kalau alasan kita katalah karena kasihan sehingga kita menolak, kan seakan kita tidak mewajarkan, tidak menganggap patut orang susah itu memberi hadiah. Tak apalah, tak apa sesuai dia lah, walaupun susah, kan selalu begitu. Sedangkan Quran beritahu kita, salah satu ciri muttaqin ialah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ciri orang-orang muttaqin yang dijamin masuk surga, sudah surah Ali Imran itu, yakni mereka yang berinfak, tetap infak, sama ada ketika ia senang, wad-dharra, dan semasa susah. Tengok. Infak, memberikan sesuatu pada orang lain, berkongsi nikmat dengan orang lain, tidak perlu kita menunggu senang dahulu. Masa susah pun, kita masih disuruh infak, walaupun mungkin kadar kemampuannya, jumlahnya, amount-nya, ya tentu berbeza. Dan orang itu infak walaupun susah. Bukankah itu maknanya orang muttaqin? Gitu ya. Dia itu susah, tapi ingin memberi hadiah kepada Ummul Mukminin. Bukankah dia orang yang muttaqin? Kenapa tiba-tiba Aisyah menolak walaupun alasannya kasih sayang? Apa kita menganggap tidak patut orang susah memberi hadiah? Wah, itu kalau kita pahami ya Mas sekalian, dalam urainya, sangat dalam sekali, dan mungkin kita terkena. Ini yang niatnya rahmat ya. Kalau yang sombong memang sudah habis lah, sudah tak masuk dalam pembicaraan hadis ini. Tapi yang membuat kita terkejut, walaupun Aisyah radhiyallahu anha telah menjelaskan apa alasan dia tidak menerima hadiah si miskin tadi kepada Nabi. Nabi memberi nasihat lebih daripada itu. Tawadhu'lah, wahai Aisyah, tawadhu'. Hendaklah kamu dahulukan sifat tawadhu kamu. Aisyah memang tidak menghina, tidak sombong. Kalau Aisyah yang tidak sedang membanggakan diri, kenapa Nabi suruh tawadhu? Nah, kan pertanyaan lagi itu. Apa perlu kita menyuruh orang
untuk tawaduk, sedangkan ia tidak sombong. Nah, inilah pengajaran yang perlu kita pahami. Benar, Nabi tidak menuduh Aisyah itu sombong. Kalau Nabi tak menuduh Aisyah sombong, kenapa Nabi suruh tawaduk? Dia sudah tawaduk. Sikap Aisyah yang menolak itu, walaupun alasannya rahmat, mungkin memberi kesan, gitulah. Akan memberi kesan kepada si miskin yang beri hadiah tadi, oh, rupanya dia tak nak terima hadiah saya lah. Nah, kan begitu. Jadi persepsi si penerima, si memberi hadiah tadi, terhadap Aisyah pasti sudah, oh ya Allah, rupanya tak mau menerima pemberian saya. Apa ya? Mungkin karena saya orang miskin, mungkin karena... Nah, kesan itulah, walaupun Aisyah sama sekali tidak punya niat seperti itu. Masya Allah, saya ingat akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi ini luar biasa lah. Luar biasa lah. Dan bersikap seperti itu dalam agama tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi nasihat Nabi ini, tapi hebatnya di sini, Aisyah menerima teguran Rasul SAW. Aisyah tidak terus mempertahankan, tidak ya Rasul, saya bukannya sombong. Demi Allah, saya tidak menghina dia. Demi Allah, saya tidak takabur. Demi Allah, saya tidak... Tak. Ketika Nabi kata, tawaduklah, tawadda'i, ya Aisyah, tawadda'i. Mungkin kalaulah kita lah orang sekarang ditegur oleh Nabi seperti itu, sedangkan sama sekali tidak ada niat sombong, mungkin, tidak ya Rasul, demi Allah, saya... Mungkin. Apakah Nabi menuduh? Tidak, Nabi tidak menuduh. Nabi hanya membetulkan ada langkah yang lebih bijak. Karena Aisyah sebenarnya waktu itu sedang berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain. Kalaulah dia nak minta sesuatu atau nak minta sesuatu dari orang yang susah, nak minta tolong pada orang susah, lalu tak jadi karena kasihan, dia dah susah, takkan aku nak tolong dia. Itu tak apa. Dia tak tahu sama sekali. Dia nak tolong, dia nak bagi sesuatu dan sudah datang. Rupanya alasan kasihan pun tidak cukup. Alasan kasihan pun tak cukup untuk kita menolak pemberiannya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena barangkali ia akan memberikan kesan kepada si pemberi bahwa kita orang yang rupanya memanglah tahu sedar siapa saya. Memanglah yang saya bawa ini memang tak seberapa berbanding dia. Dia itu kan, nah itu bahaya sekali. Walaupun sama sekali kita tidak ada niat seperti itu. Aisyah, sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi Nabi tawaduklah. Aisyah, tawaduk. Allah suka orang yang merendahkan diri. Terima saja. Dan selepas kamu terima, usahakan kamu membalasnya kan lebih baik. Oke, saya terima dengan senang hati. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah terimalah amal ke awak, di awak. Saya terima dengan ridha daripada dah. Orang tu nak balik, kejap-kejap ya, jangan balik dulu. Ambil kita. Sesuatu kita bagi balik pada dia, lebih baik pada itu. Subhanallah, itu luar biasa. Begitu sifatnya. Itu jangan sekali-kali menolak pemberian orang. Hadiah, apalagi orang itu ikhlas memberinya hanya karena hadiah yang diberikan itu menurut pandangan mata kita, menurut ukuran gaya hidup kita, tak ada nilainya. Itu bukan soalnya. Bukan soalnya. Bila kita lakukan itu, Mas sekalian, kita sebenarnya sudah jauh daripada akhlakun nubuwah. Ittiba'ur Rasul kita masih cacat. Dan kecacatan itu justru terletak pada aspek yang sangat-sangat penting dalam agama. Apa itu? Aspek akhlak. Kenapa saya katakan itu aspek sangat penting? Karena Nabi bersabda, innama bu'ithu liutamima masolihal akhlak. Hanya saja aku dibangkit oleh Allah. Jadi utusan ini semata-mata lain tidak hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur.
Bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah, akhlak kita dengan sesama manusia, akhlak kita dengan hayawan, akhlak kita. Akhlak itu adalah misi utama Rasulullah. Sebab itu bila kita tidak mampu, maknanya, saya kata tadi, ya kita masih belum sempurna. Agama kita belum sempurna. Dan Masya Allah, letak kecacatan kita justru terletak pada aspek yang paling penting, yakni akhlak. Paham ya? Jadi maksud saya, apapun alasannya rupa-rupanya, walaupun alasannya nampaknya agama lah, menolak tadi yakni rahmatan, dijelaskan rahmatan lah, aku kasihan tak semati. Tapi itu bukan masalah, belum cukup untuk kita menolak. Terima saja. Jangan sampai dalam pergaulan muamalah dengan orang sama muslim tadi sehingga si orang lain merasa kurang nyaman. Begitulah maksudnya. Kurang selesa, punya pilihan. Dan jika katalah si miskin tadi punya persepsi itu kepada Aisyah, tak salah lah. Oh, rupanya Masya Allah dia tak mau terima saya. Rupanya kurang sempurna. Itu tak salah. Dia tak salah. Dan itu walaupun tuduhan itu tak betul. Akhirnya berpanjangan lah. Sebab itu Nabi kata, sudahlah kamu terima, jangan banyak alasan. Jangan menunjukkan sikap yang mungkin boleh disalahartikan yang awak sombong. Luar biasa bagi saya. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali mencela perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun kecil. Sekecil apapun. Tapi nilainya sangat besar di sisi Allah. Jika yang melakukannya itu orang yang memang kemampuannya hanya buat seperti itu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Tulis nih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari untuk dengan baca Al-Fatihah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.